Saudara, waktu saya membaca sejarah film itu luar biasa. Maka itu saya selalu berkata, kalau ada orang Kristen belum pernah nonton film The Passion of the Christ, orang itu belum Kristen. Yang belum nonton siapa? Bertobat. Itu berdosa nggak nonton film itu. Serius saya berkata, karena film itu luar biasa. Dia seorang Katolik, tapi dia mengasihi Tuhan yang luar biasa. Satu hari Tuhan bicara pada dia, Mel, buatan aku sebuah film. Nah, sebagai bintang film, aktor terkenal, Mel Gibson berkata, apa laku? Itu kata pertama waktu dia mendengar Papa minta buatkan film tentang Yesus. Dia langsung jawab, apa laku? Kenapa dia jawab begitu? Karena dia aktor, pasti harus menghitung untung rugi. Semua film tentang Yesus sudah sangat banyak. Saya percaya kita pun orang Kristen kalau sudah nonton film Yesus lagi mikir-mikir, karena kita sudah tahu ceritanya. Tapi karena Roh Kudus memaksa, dia tanya, Tuhan, dari bagian mana aku harus membuat film itu? Dia Roh Kudus mau bicara pada Mel, 12 jam terakhir hidupku. Mas Yesus bingung, 12 jam terakhir. Maka itu film itu gak dimulai dari lahir buat mujizat, tidak. Dimulai di Taman Getsemani. Maka kita belum nonton, hari ini harus nonton. Awas. Serius, kalau saudara belum nonton film itu, saudara belum Kristen. Gempar dunia. Dalam sejarah perfilman Hollywood, selama 105 tahun ada Hollywood di dunia ini. Maka film The Passion of the Christ itu film yang termurah pernah dibuat, tapi menghasilkan uang yang terbanyak. Maka itu di beberapa negara di dunia Mel Gibson bangun sesuatu untuk menolong, menyatakan Yesus kepada di beberapa negara. Entah itu bangunan, entah itu sekolah, dari hasil film itu. Murah, tapi hasilnya luar biasa. Dia bingung, 12 jam terakhir dimulai dari Injil yang mana? Hebat. Ternyata Roh Kudus berkata, bukan dari Injil, tapi dari kitab Yesaya 53. Saya kenal seorang hamba Tuhan, namanya Elizabeth Brusio. Saya kenal dia di tahun 82. Dia seorang janda, tapi hidupnya luar biasa. Saya itu lihat dia, tiap kali dia ganti Alkitab, kalau sudah kumuh dia pakai, itu pasti tidak pernah ada pasal Yesaya 53. Setelah dia ganti Alkitab 2-3 kali, saya itu baru nyadari. Sebagai tante mana Yesaya 53? Oh, kamu nggak tahu. Kenapa? Tiap kali saya ganti Alkitab, dan kalau saya baca Yesaya 53, bagian itu pasti rusak. Karena saya tiap kali baca 53 kitab Yesaya, saya itu pasti menangis. Dan itu pasti hancur sendiri. Bayangkan, ini kitab luar biasa. Tidak ada pasal lain dalam Alkitab yang menuliskan begitu jelasnya penderitaan Yesus Tuhan kita. Dan ketika Mel Gibson membaca pasal ini saja, jadi The Passion of the Christ dari kitab Injil, dari Yesaya 53, dia harus mencari ke Roma. Dia minta izin Paus untuk mendapatkan di bawah Hollywood senjata asli tentara Roma yang dipakai pada zaman itu untuk menghukum mati seorang penjahat. Ketika Mel Gibson mendapat izin dari Paus untuk membawa itu ke Hollywood, dia cerita 14 ahli make up Hollywood, dari yang paling baru buka sampai sudah terkenal, 14 perusahaan itu nggak ada yang bisa membuat tiruan. Kalau orang dilukai, dicambuk pakai cambuk ini, bayangkan 14 perusahaan make up film nggak berani, karena senjata itu ngeri sudah. Belum buat film sudah jadi masalah. Bagaimana cara buat tiruan? Kalau orang dicambuk lalu dagingnya lepas karena ketarik dengan pisau-pisau kecil ujung kain yang tajam dicambuk ini. Maka satu-satunya cara, maka itu film itu sempat tertunda hampir 6 bulan. Kenapa? Karena cambukan yang pertama dari tentara Romawi, karena nggak ada yang bisa buat tiruannya atau palsu. Begitu dicambukkan pertama dan itu ditarik, saudara. Ini pemeran Yesus, itu betul-betul dagingnya lepas.
Di situ baru bisa dibuat tiruan. Maka itu dia harus sembuh dulu hampir 6 bulan memulihkan luka itu. Bisa bayangkan. Maka itu kalau nggak nonton sudah belum Kristen. Ini serius ya berkawan. Lihat film itu. Sudah banyak DVD-nya dijual. Banyak anak tua juga yang punya pinjam. Ayat 3 ini yang buat Mel Gibson sadar. Mengapa Tuhan kita sampai dihindari orang? Karena apa? Apa dia bau? Apa dia kotor, menjijikkan? Jawabannya semuanya di dalam Yesus Tuhan kita. Maka itu orang menghindari. Lihat kalimat yang ketiga. Ini luar biasa. Ditulis begini. Seorang yang penuh apa? Baca baik-baik. Coba. Penuh apa? Kesengsaraan. Bukan penuh berkat. Bukan penuh kemuliaan. Penuh kesengsaraan. Kalimat berikut ini kata hobi, saudara, yang saya temukan. Dan ayo, yang apa? Yang biasa menderita kesakitan. Boleh nggak saya ganti yang hobinya menderita kesakitan? Sama tidak? Kata biasa dengan hobi itu sama tidak? Cepat jawab. Jadi kalau kita orang Kristen tidak punya hobi menderita, maka itu saya lihat banyak hamba Tuhan. Belum stroke aja tas dibawakan orang. Jangan tersinggung saya ngomong. Betul nanti maksud saya ini? Katanya hamba, kok kelakuannya kayak bos? Mana identitas hamba dalam hidup orang itu? Saya cuma cerita. Bukan saya minta apa. Jadi cuma minta dijemput nggak pagi ini. Saya bilang tidak. Saya pengen naik taksi. Saya dari dulu pengen selalu ingin berkati orang. Naik taksi itu paling indah, naik angkot itu paling menyenangkan. Maka saya berkata kepada banyak anak Tuhan, kalau saudara punya mobil, kandangkan mobil saudara minimal seminggu sehari saja dengan naik mobil. Naiklah angkot berkati mereka. Nggak ada yang ngamen punya mobil pura-pura nggak dengar ya. Kenapa? Kalau kita bisa ikut merakyat bersama mereka, itu bisa tahu penderitaan hidup orang. Amin. Di mana-mana saya nggak suka dijemput mobil, saya senang naik kendaraan umum, sehingga berkati mereka. Janji ya, yang punya mobil mulai hari ini seminggu kali kandangkan. Juga dokter-dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri. Setelah tahun 2006 ada perubahan. Sebelum 2006 menjadi dokter dari perguruan tinggi negeri itu bayarnya murah sekali. Jawab iya atau tidak? Tahun 96 saya masih ingat menyekolahkan dokter 4 anak saudara saya sekolah. Itu 1 semester di Samuel Ratulangi Manado. Bayarnya cuma Rp350.000 1 semester. Memang belum uang-uang yang lain. Maka itu saya bisa nyekolahkan banyak dokter karena murah. Apa hubungannya? Kalau ada dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri, saudara lulus dengan darah rakyat, 70% saudara menjadi dokter itu kan disubsidi uang rakyat. Dengarkan ini. Lalu ada dokter Kristen bisa kaya raya, punya rumah di Singapura, punya rumah di Los Angeles, hanya karena ini bahasa Jawa, jaga kewong loro, hanya nunggu orang sakit lalu jadi kaya, terus pelit, orang ngajar kamu. Betul tidak? Lulusmu murah. Apa saran saya? Seharusnya semua dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2006 kuliahnya harus dipapan nama prakteknya tulisan. Setiap hari Rabu praktek gratis untuk orang tidak mampu. Ayo, jangan pura-pura nggak dengar dokter Kristen. Kalau orang yang nggak datang, saudara kenal itu anak saudaramu, beritahu. Kejam engkau kalau sudah kaya raya dengan uang rakyat tapi lupa diri akan rakyat itulah. Lihat saudara begitu mahalnya pengobatan di negara kita ini. Karena gobloknya pemerintah kita tidak usah mengatur keuangan. Betul? Tuh, saya ngomong salah atau benar? Coba jawab. Loh, saya pura-pura nggak tahu. Betul tidak ini? Setiap hari
Rabu atau Senin atau apa, satu hari gratis. Tapi saya pesan, kalau ada orang kaya yang datang ke praktek gratismu, langsung suntik formalin saja, awetkan dia. Ini makhluk kurang ajar ini. Kaya cari gratisan. Oh, bajingan betul itu orang, nggak tahu diri dia. Dengar engkau orang-orang kaya, kalau anak-anak saudara dapat beasiswa, dengar, jangan cuma saksi kiri kanan, Yesus kami hebat, dia memberi beasiswa buat anak-anak kami. Kenapa? Saudara sudah lebih dari 30 tahun, lebih dari 30 tahun. Setiap bulan Juni, Juli, Agustus, itu saya tersiksa. Saya paling benci dengan 3 bulan ini. Saya lebih dari 30 tahun. Kenapa saya benci dengan 3 bulan yang namanya Juni, Juli, Agustus? Tidak ada bulan yang begitu membuat bangsa ini menangis kecuali 3 bulan ini. Ngerti maksud saya? Ketika orang tua bingung cari uang buat sekolahkan anaknya ini bagaimana? Sejak tahun 70-an pertengahan, ketika pemerintah kita merubah sistem pendidikan, bukan awal tahun tapi pertengahan tahun 76, maka 3 bulan ini bulan penderitaan buat bangsa kita. Maka sejak tahun itu saya sudah menyekolahkan anak orang. Saya menyekolahkan anak orang dari tahun 70-an. Dan saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, kalau dihitung kira-kira 380-an yang S1, bukan dari uang apa-apa, dari uang persembahan yang saya beri. Jadi saya bisa meluluskan lebih dari 300 anak-anak yang S1. Saya sudah meluluskan 32 master, saudara. Saya sudah meluluskan 2 doktor S3. Saya sudah meluluskan 9 dokter umum, 2 spesialis. Setiap tahun selalu tambah yang sekolah. Maka itu saya bisa berkata seperti ini, karena konsep ini. Dengarkan saudara Kristen, beri praktek gratis supaya mereka dapat kesempatan untuk sembuh. Katakan amin. Yang hobinya menderita kesakitan. Saya lanjutkan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bayangkan, sampai nggak masuk hitungan Yesus Tuhan kita. Maka itu perlu sekali dalam hidup kita mengambil sikapnya. Setuju kalau saya katakan kita harus punya hobi menderita? Loh, nggak jawab lagi. Harus, karena Yesus Tuhan kita hobinya menderita. Bahkan nggak cuma menderita, tapi menderita kesakitan. Maka itu kalau saudara bisa memberikan ratusan juta untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang, untuk siapa saja, jangan bangga dulu. Sebab cara Papa kita menghitung persembahan yang kita beri, dia tidak pernah menghitung yang kita beri. Banyak gereja belum pernah mengajarkan hal ini. Yang kita beri itu yang ngitung bendahara gereja. Tapi cara Papa kita menghitung apa yang kita beri, justru dia hitung yang masih di bank dan yang masih di rumah. Sisa berapa itu? Mati kita, karena dia maha tahu. Nggak amin lagi. Ini serius, ini firman Tuhan. Dari mana saya belajar itu? Lihat ketika Tuhan Yesus memberikan kelas mata pelajaran persembahan, maka dia mengajak mereka duduk di depan peti persembahan di pintu masuk ke bait suci. Masih ingat kisah itu? Lalu Tuhan Yesus memberikan kepada mereka pelajaran. Aku akan beri kamu kode. Perhatikan orang-orang yang aku beri kode. Zaman itu nggak ada uang kertas, semuanya uang logam. Masuklah, kelihatan betul dari pakaiannya dia orang kaya. Begitu masuk, masukkan uang, bunyinya krocok karena banyak koin yang dimasukkan. Ketika terus memberi kode, mereka ingat. Masuk lain lagi orang terus banyak. Tiba-tiba kelihatan kalau itu orang miskin. Dari penampilannya kelihatan. Kode diberikan. Cuma bunyi kelidik. Setelah semua orang masuk, ibadah dimulai, kelas pelajaran dimulai. Simple. Begini pertanyaan Tuhan kita. Menurut kamu, mana yang memberi lebih banyak? Ya, goblok-gobloknya anak kecil kan ngerti duit, bisa jawab kok. Kenapa yang gede ditanya? Jawabannya siapa tahu, saudara jawab. Mana lebih banyak memberi?
Ya pasti yang pertama itu kroco tadi itu. Nggak tahu berapa banyak yang diberi. Tapi mengapa Tuhan kita berfirman bukan yang itu? Kenapa bukan? Justru yang kelidik itu memberi banyak. Bagaimana caranya ngitung? Cuma kelidik. Kenapa bisa lebih banyak dari kroco tadi? Begini cara Tuhan menghitung. Maka itu dengarkan ini semua. Kalau ada orang hanya punya 1.000 rupiah, lalu dia berupa 2 koin 500-an, dan dia memberi 500 rupiah. Ternyata bukan jumlah yang diberi yang dihitung. Dan orang kaya itu misalnya kekayaannya 14 miliar yang terhitung, dan dia bisa memberi 400 juta. Yang gak pernah pegang duit segitu, bayangkan saja 400 juta belikan kerupuk semua. Nah itu baru tahu, oh sebanyak ini 400 juta itu. Nah itu saya ajari supaya tahu bayangan duit segitu itu berapa sih. Oke, saya lanjutkan. 500 rupiah dengan 400 juta, ya sudah jelas 400 juta ini yang lebih banyak dari 500 rupiah kalau dihitung dari yang diberi. Mengapa Tuhan kita berfirman yang 500 memberi lebih banyak dari yang 400 juta? Tahu caranya itu? Menurut saudara, bagaimana yang 400 juta ini bisa senilai yang memberi 500? Dia harus memberi berapa? Jangan pura-pura lupa ngitung. Yang biasa ngitung duit itu sempat memberi berapa? 7 miliar langsung stroke. 7 miliar dikasih gereja semua. Goblok apa? Nah itu jawaban. Jadi cara Tuhan menghitung bukan yang kita beri. Yang masih di rumah dan di bank itu ada berapa. Nah di sini kita tahu, yang tidak hobinya menderita nggak akan pernah memberi sampai sakit. Memberi yang berkenan kepada Bapa kalau sampai sakit rasanya. Saudara, kita harus lihat ini. Maka itu saya belajar betul dari semua kehidupan. Mengapa ada orang-orang Kristen sudah kaya, pelitnya minta ampun. Sebegitu pelitnya, jangan tersinggung. Sampai kalau dia berak ada kacangnya, diculik lagi kacang itu. Maaf, kalau kata diculik, diambil lagi itu. Dan malah sesuatu beri contoh saja. Saking pelitnya. Tapi mengapa ada orang-orang Kristen yang begitu murah? Saya belajar itu. Ternyata saya menemukan teorinya. Saudara, semua kekayaan, materi, harta benda itu belum tentu dari Tuhan. Dengar ini baik-baik. Kenapa? Jaminan sudah terbukti. Orang yang ke Gunung Kawi, saudara tahu, Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur, itu terkenal. Seandainya kutub utara ada negara, itu nggak sampai sana. Yang namanya Gunung Kawi itu terkenal seantero dunia ini. Orang dari Selandia Baru, orang dari Amerika, dari Eropa itu tahu di mana Gunung Kawi dan ada apa. Tempat itu sudah puluhan tahun dikenal. Untuk cari kekayaan datanglah ke sana. Dan itu dijamin bisa kaya. Bayangkan. Maka dari situ kita belajar, setan itu pun bisa memberkati orang. Katakan amin. Enggak usah ragu-ragu, amin kan yang kuat. Setan pun bisa memberkati orang. Dan itu terbukti. Hanya orang punya kekayaan karena dia pelihara setan. Hukum alam pun bisa memberkati orang. Maka itu semua orang Kristen kaya belum tentu berkat Tuhan. Nah saya menemukan ini. Saya ambil yang kedua saja. Yang pertama saya ngurus, pasti kita semua takut sama setan. Gak mungkin kita mau kaya. Sekobong-kobong kita ngapain kaya dari setan. Tapi yang kedua, hukum catat rumusnya. Itu maksud saya. Menjadi kaya karena hukum alam cuma ada 3 hal. Bukan 4, cuma 3. Catatan. Itu gak usah sembahyang, gak usah memberi perpuluhan, gak usah puasa, dosa sepuas-puasnya. Asal 3 itu saudara lakukan, pasti kaya. Dan beritahukan pada semua orang di dunia, pakailah hukum alam. Nomor 1, dapat warisan. Loh